Ya kita lihat saja benar apa tidak orang itu masuk surga karena perbuatan baiknya itu. Kita sendiri kan masih belum tahu, tapi kita husnudzon saja bahwa orang yang perbuatannya baik, orang yang di dunia hidupnya berbuat baik, maka kita husnudzon kepada Allah, orang itu akan masuk surga. Tapi kan itu belum ada kepastian, karena pada hakikatnya memang orang itu masuk surga atau ke neraka itu kan hak prerogatifnya Allah kan ya. Kita kan nggak tahu apa-apa. Kita sebagai manusia hanya begini. Kalau itu perbuatannya baik, surga. Kalau perbuatan jelek, neraka. Itu saja kita. Tapi apakah orang itu akan masuk surga sungguhan atau ke neraka, itu kita tidak bisa menentukan, karena itu semuanya adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena dulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang ikut perang. Kemudian si pemuda ini meninggal dunia di saat peperangan, artinya dia adalah menjadi mati syahid, korban peperangan. Saat pertempuran itu dia meninggal dunia. Lalu ada orang bilang begini, hani'an lahu bil jannah, berbahagialah kau wahai pemuda, karena kau pasti masuk surga. Nah, ucapan ini oleh Rasulullah SAW disangkal. Wa ma yudrika, dari mana kamu tahu bahwa pemuda ini masuk surga? Apa kau yang memiliki surga? Dari mana kamu tahu bahwa pemuda ini masuk surga? Ya, ini kan suatu bukti hadis Rasulullah bahwa perbuatan baik itu belum menentukan kita masuk surga. Karena memang surga adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang oleh Allah diberi surga, maka dia akan masuk surga. Siapa yang Allah ditentukan ke neraka, maka dia masuk neraka. Bukan perbuatannya yang bisa menyebabkan surga. Ini menurut hadis ini. Tapi kalau ada orang-orang mengatakan, ulama-ulama mengatakan bahwa perbuatan baik itu ke surga, perbuatan buruk neraka, itu kan pendapat kita sebagai manusia. Coba kita lihat hadis ini. Ketika ada seorang mengatakan, hani'an lahu bil jannah, berbahagialah kau wahai pemuda, karena kau pasti masuk surga. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wa ma yudrika, dari mana kamu tahu kalau dia itu masuk surga? La'allahu yatakallamu bima la yu'li, mungkin dia pernah berbicara sesuatu yang tidak manfaatnya. Mungkin dia pernah berbicara sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Mungkin dia pernah berbicara sesuatu yang menyebabkan orang lain hancur hatinya. Mungkin dia pernah berbicara sesuatu yang menyebabkan orang lain berbahaya. Mungkin dia pernah berbicara sesuatu yang menyebabkan orang lain itu rusak. Iya kan? Nah, kita kan tidak tahu. Kita kan hanya melihat dari dohirnya saja, karena dia adalah mati syahid dalam perang, maka dia masuk ke surga. Tapi ternyata apa jawaban Rasulullah? Mungkin dia pernah berbicara sesuatu yang menyebabkan orang lain sakit hati, menyebabkan orang lain dendam, yang menyebabkan orang lain benci. Kalau itu yang terjadi, maka dia tidak bisa masuk surga. Bayangkan begitu bahayanya dan begitu signifikannya dampak dari sebuah kata-kata. Sementara kita semua kadang-kadang tidak begitu memperhatikan bahwa kata-kata ini adalah penyebab terhalangnya kita masuk surga. Yang pertama,
Yang kedua, wayang kholu bima la yughni. Dari kemana kamu tahu kalau pemuda ini masuk surga? Mungkin dia pernah bakhil pada sesuatu yang tidak menyebabkan dia kaya. Orang yang bakhil itu kadang-kadang begini ya. Jangankan harta yang mahal, yang murah pun dia tidak mau memberikan. Iya kan? Jangankan hal yang besar, yang kecil pun dia tidak mau memberikan. Karena bakhilnya, karena meditnya. Maka kalau itu terjadi, dua hal yang terjadi, maka dia tidak bisa masuk surga. Pertama, berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua adalah bakhil medit pada sesuatu yang tidak bisa menyebabkan dia kaya. Dua hal ini adalah penyebab penghalang masuknya surga. Jadi gak gampang-gampang kita berbicara, waduh itu orang baik, itu orang bagus, dia pasti surga. Jangan bilang seperti itu. Kenapa? Karena surga itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya husnudzon saja. Kalau ada orang baik, maka semoga dia ke surga. Kalau dia orang jelek, maka semoga dia diampuni dosa-dosanya. Itulah sebabnya setiap ada orang meninggal, maka itu ada diishadkan, dimintakan ampun kepada masyarakat yang hadir, kepada muta'azim ta'ziat. Para ustaz mengatakan orang ini orang baik apa tidak, maka dijawab baik, insya Allah dia orang baik. Dan yang kedua dimintakan ampun, kemudian dia dibebaskan dari hutang-hutang. Ini adalah dua hal yang menyebabkan kita terhalang masuk surga. Pertama, berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua adalah bakhil medit pada sesuatu yang tidak bisa menyebabkan kita kaya.